Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, dalam pertemuan kali ini Pak Jul akan membahas mengenai refleksi atau kalau Pak Jul memakai istilahnya adalah ini merupakan rangkuman dari bab keempat dari pelajaran ekonomi, yaitu tentang uang, lembaga keuangan, pasar modal, dan OJK. Jadi setidaknya kalau saudara-saudara menyimak materi ini atau konten ini, berarti saudara-saudara sudah sama saja dikatakan belajar satu bab ya. Karena apa? Karena ini adalah inti atau ringkasan dari isi bab keempat. Kita mulai saja yang pertama. Pak Jul sudah siapkan terlebih dahulu mengenai jawabannya ya. Nanti bisa saya geser dengan tulisan tangan saya. Oke, yang pertama, uang, lembaga keuangan, pasar modal, dan OJK. Untuk yang pertama adalah mengenai uang. Tentu kita sudah sering ya memegang uang. Biasanya pusing kalau nggak punya uang. Nah, ciri-ciri uang. Ciri-ciri uang yang pertama adalah 1. Dapat diterima umum. 2. Dapat digunakan sebagai alat tukar. Mestinya kalau misalkan kita membutuhkan, misalkan mau beli helm. Nah, kita bawa duit, pergi ke penjual helm, kemudian helm itu ditukar dengan uang. Kemudian yang ketiga adalah ciri uang adalah dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Sekarang untuk semua transaksi kita memakai uang ya. Tentunya yang di pasar offline. Soalnya apa? Kalau yang di pasar-pasar online itu biasanya transaksinya nggak pakai uang cash, tapi pakainya uang-uang bentuknya adalah uang digital. Oke, seperti itu. Kemudian fungsi uang. Fungsi dari uang itu ada beberapa ya. Di antaranya adalah yang pertama, uang itu memiliki fungsi asli. Fungsi aslinya apa? Fungsi aslinya adalah sebagai alat tukar. Misalkan beli cangkul pakai uang, ya udah bawa uang sejumlah harga cangkul. Yang kedua, fungsi asli yang kedua yaitu sebagai alat satuan hitung. Misalkan saya beli ballpoint 1 itu harganya 5.000. Kalau misalkan saya beli 3 ballpoint, itu berarti otomatis 3 kali 5.000, yaitu 15.000. Nah, itu merupakan fungsi asli uang sebagai alat satuan hitung. Selanjutnya adalah fungsi turunan. Yang pertama dari fungsi turunan uang yaitu standar pembayaran yang ditunda. Maksudnya apa? Maksudnya kalau misalkan kita mempekerjakan seseorang, otomatis kalau kita sistem penggajiannya kan umumnya karyawan kita itu kan kita pekerjakan selama 30 hari atau selama durasi kerjanya. Misalkan 6 hari kerja, berarti kalau 1 bulan itu kan 4 minggu ya, berarti kan 6 kali 4 minggu. Nah, setiap 6 hari kali 4 minggu atau 24 hari itu baru kita gaji. Nah, itu yang dimaksud dengan standar pembayaran yang ditunda. Selanjutnya fungsi turunan yang kedua yaitu sebagai alat penyimpan kekayaan. Misalkan kita punya banyak uang, misalkan kita bisa belikan emas atau kita bisa belikan ke properti, misalkan tanah, apartemen, rumah, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebagai alat penyimpan kekayaan. Yang ketiga, fungsi turunannya adalah alat pengalih nilai kekayaan. Pada intinya kita menjual salah satu aset kita di daerah tertentu, kemudian kita tukarkan aset di daerah yang lainnya. Itu merupakan alat pengalih nilai. Nah, asetnya itu misalkan apa? Kalau di sini saya sebutkan asetnya adalah berupa menjual rumah di Semarang, kemudian dibelikan rumah di Binjai. Nah, otomatis rumah di Semarang sama rumah di Binjai kan otomatis ada perbedaan. Misalkan di Semarang dapat luasan 200 meter persegi, kemudian kita tukar di Binjai jadi malah 2 kali lipatnya. Misalkan jadi dapat rumah dengan luasan 400 meter persegi. Nah, itu adalah salah satu fungsi turunan uang sebagai alat pengalih nilai atau kekayaan. Nah, selanjutnya uang sebagai media alat pembayaran non-tunai. Nah, media pembayaran non-tunai, jadi tidak pakai uang cash ya,
itu bisa dilakukan dengan cara apa? Yang pertama, pembayaran berbasis kertas. Kita nggak membayar dalam bentuk uang tunai, tapi kita bisa membayar dalam bentuk kertas. Tapi kertasnya itu tentu kertas yang berharga. Contohnya apa? Nota kredit, nota debit, cek. Sebenarnya masih ada lagi ya, ini cek. Nah, itu kan semua adalah kertas-kertas yang bersifat liquid. Bersifat liquid itu maksudnya bersifat dia itu bisa diuangkan atau bisa ditukar jadi uang. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah pembayaran elektronik. Nah, pembayaran elektronik itu banyak sekali macamnya. Bisa pakai SMS banking, kemudian bisa transfer kredit, clearing. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah pembayaran berbasis kartu. Nah, kita sudah nggak asing lagi ya dengan kartu-kartu di sini. Ada ATM, kartu kredit, kartu debit. Itu adalah suatu media pembayaran non tunai dari uang. Maksudnya bukan dalam bentuk uangnya, tapi di dalam bentuk non tunainya itu ada uangnya atau bisa diuangkan. Jadi kalau misalkan ada ATM ya berarti ada isinya. Kartu kredit ya ada limit kreditnya. Kartu debit itu berarti ada nilai tabungannya. Nah, itu semuanya kan ada isinya. Isinya uang. Cuma nanti prosesnya pembayarannya kita non tunai. Selanjutnya poin yang kedua adalah mengenai pasar modal ya. Secara umum pengertiannya pasar modal. Pasar modal atau bursa efek, lebih dikenalnya ada bursa efek ya. Bursa efek yang ada yang di Jakarta, bursa efek Jakarta, Surabaya juga ada. Bursa efek adalah pasar atau tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Dana-dana jangka panjang dalam bentuk penjualan dan pembelian surat-surat berharga. Nah, itu adalah pasar modal. Produknya apa aja? Produk-produknya diantaranya adalah 1. Saham yang memiliki pengertian tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan usaha ya tentunya dalam suatu perusahaan. Jenisnya nanti saham biasa, saham atau saham preferen. Saham biasa ya saham yang biasa diperjualbelikan, tapi kalau saham preferen adalah saham yang mestinya dipesan terlebih dahulu. Keuntungan kalau kita memiliki saham adalah dividen. Selanjutnya bentuk pasar modal yang kedua adalah obligasi atau surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman atau pemodal dan yang diberi pinjaman. Ini yang biasa menerbitkan obligasi itu biasanya negara. Biasanya bentuknya SUN, surat utang negara, SUN. Nanti ada nomor serinya. Dari SUN nomor seri berapa itu ada. Itu umum. Jadi kalau misalkan negara tidak memiliki cash flow yang atau keuangannya kurang, bisa kita negara itu mengeluarkan surat utang, nanti diharapkan rakyatnya yang kira-kira berlebihan uangnya bisa membeli surat utang itu. Nah, kemudian dana yang diambil dari rakyat itu nanti bisa digunakan untuk pembangunan. Dengan kompensasi apa? Kalau obligasi, kompensasinya adalah diberikan kupon. Jadi istilahnya beda ya. Kalau saham itu dapat dividen, kalau obligasi itu biasanya dapat kupon atau yield. YIELD. Sama aja pengertiannya, dividen atau keuntungannya. Cuman hanya beda istilah saja. Bentuk selanjutnya adalah right issue, yaitu merupakan hak pemegang saham baru yang akan dikeluarkan oleh emiten. Itu right issue. Bentuk yang keempat adalah warrant, yaitu surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak
kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan persyaratan yang berkaitan dengan harga, jumlah, dan masa berlaku warrant. Ya, ini semuanya bentuknya cuman surat, cuman kertas. Tapi ini semuanya ada harganya. Kemudian yang kelima adalah bentuknya bentuk pasar modal ya, adalah reksadana. Yang memiliki definisi wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal ya, untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, ini bedanya antara bank dengan reksadana. Kalau reksadana itu hanya menghimpun dana dari masyarakat pemodal, istilahnya masyarakat yang mau jadi investor. Nah, kalau menabung itu kan tidak semuanya jadi investor di bank. Pada dasarnya menabung itu untuk bisa ada yang untuk kebutuhan masa datang, untuk jaga-jaga, atau hanya sebatas untuk mengamankan kekayaan. Beda dengan reksadana. Di dana masyarakat dihimpun, tapi masyarakatnya ini hanyalah golongan yang bersifat investor atau menginvestasikan uangnya. Itu yang perbedaan antara reksadana dengan menabung. Selanjutnya OJK, atau kita lebih di sini OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi pengawas seluruh kegiatan keuangan, baik perbankan, leasing, pokoknya semuanya yang berhubungan dengan keuangan. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Nah, tugas-tugasnya yang pertama, di sini tugas-tugasnya ya. 1. Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Nah, ini yang paling utama ini. Jadi semua bank itu diawasi oleh OJK. 2. Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Jadi yang 5 ini tadi, mulai dari saham, terus obligasi, warrant, reksadana, satu lagi tadi apa? Right issue. Nah, segala macam bentuk penerbitan saham baru atau obligasi baru, maupun penjualan, transaksi, bahkan naik turunnya, itu semuanya diawasi oleh OJK. Seperti halnya kalau misalkan suatu saat saham tertentu itu tiba-tiba jatuh terus, jadi nilainya itu merosot terus. Nah, itu nanti biasanya OJK langsung melakukan suspensi. Jadi langsung dihentikan penjualannya. Soalnya kan ada istilah sekarang. Ada istilah yang namanya menggoreng saham. Jadi kalau misalkan ada orang banyak uang atau punya banyak duit, goreng saham itu mudah. Jadi membuat saham naik atau membuat saham tiba-tiba turun itu mudah sekali. Nah, disinilah peran OJK diperlukan. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lain. Nah, ini polisinya kegiatan keuangan di Indonesia ini, ya, namanya OJK. Oke, kita ringkas untuk definisi satu persatu mengenai lembaga keuangan. Yang pertama, bank. Itu mudah ya, fungsi utama perbankan berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Secara umum, bank itu memiliki fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat, yang nanti
bank-bank itu sendiri dibedakan menjadi beberapa macam jenis, yaitu bank BUMN atau bank milik negara seperti BRI, Mandiri, kemudian BNI, BRI, dan BTN. Nah, itu saham-saham, pemilik saham mayoritasnya itu masih pemerintah Republik Indonesia. Kurang lebihnya semuanya masih 50%. Bank-bank besar itu BRI, Mandiri, BNI maupun BTN. Selanjutnya asuransi. Fungsi asuransi. Fungsi asuransi yang pertama, fungsi utamanya adalah mengalihkan atau membagi resiko dan pengumpulan dana. Jadi orang ikut asuransi itu pada dasarnya untuk berbagi resiko. Jadi misalkan kalau seseorang ikut asuransi kecelakaan diri atau asuransi apa itu namanya? Misalkan kalau kecelakaan nanti kita bisa dapat premi. Kita bisa klaim. Nah, berbaginya di mana? Jadi suatu saat kita ikut asuransi kecelakaan, kita bayar premi. Nah, oleh perusahaan asuransi, premi yang kita bayarkan otomatis kan mereka putar lagi. Jadi uang yang kita setor setiap bulan dalam asuransi itu diputar oleh perusahaan asuransi. Nah, diputarnya itu terserah mereka mau ditanamkan di perusahaan apa biar dapat pengembalian. Nah, kemudian kita dapat keuntungannya di mana? Nah, sewaktu-waktu kita kecelakaan, kita bisa klaim dana kita, dana asuransi, dan kita bisa mendapatkan klaim asuransi kecelakaan. Jadi sama-sama untung. Perusahaan asuransi mendapatkan dana dari orang yang mengasuransikan dirinya dengan cara apa? Dengan cara uangnya itu kemudian diputar, diinvestasikan di perusahaan lain yang harapannya dapat pengembalian. Sedangkan yang ikut asuransi mendapat perlindungan atau proteksi dana pada saat kecelakaan. Selanjutnya fungsi sekunder. Fungsi sekunder adalah mendorong pertumbuhan usaha dengan adanya perlindungan keamanan dan resiko yang tidak diharapkan. Jadi pertumbuhan usahanya seperti yang tadi saya katakan, perusahaan asuransi dapat mengumpulkan dana kemudian diputar di sektor lain atau diinvestasikan di perusahaan lain. Sedemikian hingga kan bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Nah, proteksi atau perlindungan keamanannya kan jelas sama si pemilik asuransi. Kemudian selanjutnya adalah dana pensiun. Di sini disebutkan pengertian dana pensiun berdasarkan UUD nomor 11, undang-undang ya, nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun. Jadi dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menyalurkan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Jadi manfaat pensiun itu apa? Manfaat pensiun adalah pada saat kita sudah tidak bekerja, kita itu masih bisa menerima penghasilan. Walaupun nilai nominalnya tidak sama persis pada saat kita terima gaji saat kita bekerja. Minimal itu sebagai alternatif atau pendapatan saat kita sudah tidak bekerja. Nah, cara kerja dana pensiun itu juga sama persis seperti halnya dana asuransi ya. Jadi dana pensiun saat kita bekerja itu kan biasanya kita membayar dana pensiun. Ya. Nah, dana pensiun yang kita setorkan tiap bulan sampai dengan halnya kita pensiun, biasanya kan usia kerja bisa 15 tahun, bisa 20 tahun, bahkan 30 tahun. Atau malah 40 tahun. Kalau guru itu kan pensiunnya sampai 60 tahun. Misalkan mulai bekerjanya umur 25, udah berapa tahun dia bekerja? 35 tahun. Nah, jadi dana yang kita setorkan setiap bulan, dana pensiun, itu akan kita nikmati saat kita pensiun. Nah, selama kita menyetorkan selama 15, 20, 30 sampai 35 tahun itu oleh lembaga dana pensiun ini, dananya juga diputar. Diputarnya gimana?
diputar dengan cara diinvestasikan pada perusahaan lain, sekiranya bisa mendapatkan return atau keuntungan. Nah, ini cara kerjanya sama saja. Cuman dalam beberapa hari terakhir ya, beberapa tahun belakangan ini banyak sekali skandal yang menerpa asuransi, perusahaan-perusahaan asuransi maupun perusahaan-perusahaan pengelola dana pensiun. Jadi skandalnya rugi terus. Tapi sebenarnya kerugiannya itu kalau kita bisa analisa ya, kalau di dalam laporan surat kabar atau di laporan ekonomi itu umumnya adalah karena apa? Perusahaan asuransi kok dana pensiun itu bisa rugi? Karena umumnya manajer asuransi atau manajer perusahaan asuransi atau manajer CEO maksud saya, atau direksi perusahaan asuransi maupun direksi dana pensiun itu salah menginvestasikan dananya ke perusahaan-perusahaan yang harapannya mendapatkan keuntungan tapi malah tidak mendapatkan keuntungan atau malah sahamnya jadi anjlok. Itu yang menyebabkan seperti halnya Bumi Putra ataupun Jiwasraya, kemudian Asabri, itu semuanya kolaps, bangkrut atau dalam kategori pilot. Tapi belum tahu ini sudah proses pilot atau belum, Pak Zul belum tahu. Oke. Itu dana pensiun ya. Kemudian selanjutnya adalah lembaga pembiayaan di sini. Lembaga pembiayaan dalam Perpres nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Ya. Jadi ini sama saja seperti halnya leasing itu. Kita beli kendaraan motor, ambil motor dulu terus kita bayar dengan dicicil. Kita beli furnitur, kita beli alat elektronik, kita ambil dulu kemudian kita bayar dengan dicicil. Nah, atau kata lainnya adalah perusahaan leasing. Nah, ini ternyata juga diawasi oleh OJK. Kemudian lembaga jasa keuangan khusus terdiri dari banyak sekali ya. Lembaga jasa keuangan khusus itu misalkan Pegadaian, ini gampang, kita punya barang, kita butuh duit, ya udah barang kita gadaikan. Tapi sekarang Pegadaian itu sangat terbatas ya. Barang-barang yang diterima itu umumnya mobil, motor, barang elektroniknya tentunya yang mahal-mahal. Kalau yang murah nggak mungkin. Kemudian emas, tapi yang utama itu emas, gadai emas. Dulu Pak Jul waktu SD ya, itu Pegadaian itu masih terima itu gadai apa itu? Kain itu masih diterima itu. Jarik itu busana yang dipadu-padankan dengan kebaya. Bahasa Indonesianya apa ya jarik itu? Ya jarik itu masih bisa digadaikan itu waktu Pak Zul masih SD itu. Bayangkan itu baju itu masih bisa digadai. Pak Zul tuh SD itu tahun 1996 SD. Saya pas SD itu. Jadi krisis moneter Presiden Soeharto turun tuh Pak Zul masih SD. Kelas 6 kalau nggak salah. Kemudian lembaga jasa keuangan khusus lainnya, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Nah, biasa kalau ekspor itu kan biasanya ada dana talangan. Nah, ini pembiayaan ekspor. Itu biasanya ditalang itu dulu. Kemudian pembiayaan sekunder perumahan seperti Perumnas itu. Perumahan Umum Nasional dulu ada ya, program Perumahan Umum Nasional Perumnas. Kemudian ada Permodalan Nasional Madani. Nah, ini lembaga mikro yang biasa minjemin kredit mikro ke UMKM. Ya. Ini bukan bank. Ini tapi lembaga
semacam yang meminjamkan atau memberikan pendanaan kepada UMKM. Kemudian pelunasannya dengan cara diangsur. Sama seperti halnya bank, tapi Pak Jul kurang tahu ini. Permodalan Nasional Madani biasanya kantornya itu PNM. Nama kantornya kantor PNM. Ini menerima tabungan atau enggak itu Pak Jul nggak tahu. Kalau bank itu kan jelas menerima dan menyalurkan dana ke masyarakat. Kemudian yang kelima adalah dana reksa. Oke, ini adalah mengenai lembaga jasa keuangan khusus. Selanjutnya adalah lembaga keuangan mikro. Nah, yang namanya mikro itu yang kecil-kecil. Jadi lembaga keuangan yang meminjamkan atau yang mengurusi usaha-usaha mikro. Usaha mikro itu misalnya toko kelontong, warung-warung di desa-desa, di kampung-kampung, kemudian angkringan, kemudian pedagang kaki lima. Nah, itu semuanya adalah contoh-contoh usaha mikro. Nah, tujuannya lembaga keuangan mikro adalah satu, meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat. Jadi usaha skala mikro ini orang-orang yang sekiranya tidak memiliki rekening bank itu tetap bisa mendapatkan pendanaan atau bisa mendapatkan kredit yang nanti ditangani oleh lembaga keuangan mikro. Kan biasanya kalau orang-orang desa itu ngurus rekening itu malah paling susah. Mereka nggak mau ribet, apalagi ngantri misalkan di bank itu kan Bank Rakyat Indonesia BRI ya. Biasanya kalau di desa-desa itu, jadi satu-satunya bank yang ada di seluruh pelosok Indonesia itu adalah Bank Rakyat Indonesia. Nah, itu nasabahnya itu banyak sekali itu. Khususnya orang-orang di desa itu semuanya jadi nasabah BRI. Nah, tapi BRI itu sendiri adalah bank yang paling setia atau yang paling fokus untuk membiayai unit-unit usaha skala mikro. Makanya bisa dikatakan BRI itu adalah bank paling kuat secara jaringan, secara ekonomi, kemudian paling tahan terhadap krisis. Jadi bedanya antara skala mikro dengan skala makro atau perusahaan-perusahaan nasional atau yang perusahaan internasional, kalau perusahaan mikro itu paling tahan banting terhadap krisis. Gitu. Tujuan yang kedua adalah membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat. Jadi ini merupakan tujuan kedua. Tujuan kedua ini merupakan akibat dari tujuan pertama. Jadi kalau masyarakat punya dana, otomatis masyarakat itu kan punya kemampuan untuk produksi, untuk menghasilkan sesuatu, untuk berusaha. Nah, dengan adanya usaha, dengan adanya produksi barang atau jasa, itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, ekonominya tumbuh, maka produktivitas masyarakat meningkat. Seperti itu. Selanjutnya tujuan ketiga adalah membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Jadi logikanya kalau pertumbuhan ekonomi ada, produktivitas masyarakatnya meningkat, otomatis kesejahteraannya juga meningkat. Jadi tiga tujuan ini adalah tujuan yang saling berkaitan. Satu tercapai, dua mesti bisa tercapai. Dua tercapai, kesejahteraan yang merupakan tujuan ketiga juga tercapai. Selanjutnya yang terakhir adalah mengenai financial technology atau fintech. Jadi fintech itu sendiri memiliki pengertian mengandung pengertian penggunaan teknologi dalam hal penjualan produk layanan keuangan.
jenisnya fintech adalah peer-to-peer, P2P, lending, dan crowdfunding. Jadi ini menghubungkan antara orang yang mau pinjam dengan orang yang mau meminjamkan. Ini contohnya pada aplikasi TaniHub. Nah, ini contoh fintech peer-to-peer. Yang kedua adalah untuk memanajemen resiko investasi. Dengan adanya financial technology, jadi resiko yang namanya investasi itu kan pasti ada resikonya. Ada resiko gagalnya. Jadi kita berinvestasi terhadap suatu jenis usaha tertentu, itu pasti ada resiko kegagalan dari usaha tersebut. Nah, makanya portofolio usaha, portofolio itu maksudnya pembagian. Jadi pembagian unit-unit investasi itu dibagi menjadi berbagai macam. Nah, fintech itu menjadi salah satu bagian portofolio tersebut. Jadi agar bisa diminimalisir kerugian dalam sebuah investasi, maka investasinya jangan satu jenis, maka dibagi ke dalam beberapa portofolio. Misalkan investasikan di saham, bisa di reksadana, bisa ditabung, bisa kemudian dimasukkan ke fintech, bisa. Nah, makanya kan nanti resikonya terdistribusi, terbagi ke semua jenis unit yang kita investasikan. Seperti itu. Kemudian jenis yang ketiga dalam mengenai payment, clearing, dan settlement. Itu contohnya Flip, aplikasi Flip, Link Aja. Nah, itu kan GoPay, ShopeePay. Nah, ini kan untuk payment. Seperti itu. Itu adalah contoh jenis fintech yang ketiga, yaitu payment, clearing, dan settlement. Kemudian yang terakhir adalah mengenai yang keempat adalah market aggregator. Jadi fintech dalam market aggregator ini hanya berfungsi untuk mendorong percepatan pasar. Ya, market aggregator. Jadi fintech ini lebih difokuskan biasanya ini nanti mereka bersimbiosis dengan bisa marketplace, bisa e-commerce. Jadi kalau marketplace itu kan ada Tokopedia itu kan pakai GoPay, kemudian Shopee pakai ShopeePay. Nah, itu sebagai market agregatornya siapa? Ya GoPay-nya itu sama ShopeePay-nya itu. Jadi untuk mempercepat pasar, penetrasi pasar atau kegiatan pasar. Kemudian kalau model e-commerce itu misalkan Bineka, jadi kayak toko elektronik itu kan ada Bineka. Jadi bedanya antara marketplace dengan e-commerce, kalau marketplace itu segala macam jenis barang, kalau e-commerce itu produk tertentu atau produk yang sudah terfokuskan. Oke, gitu ya. Inilah rangkuman mengenai bab keempat, uang lembaga keuangan, pasar modal, dan OJK. Semoga bisa bermanfaat, membantu saudara-saudara dalam belajar, dalam mempersingkat proses belajar. Saya akhiri, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.